Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini untuk matematika peminatan kelas 11 IPA, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri. Tapi sebelumnya saya akan review sedikit materi kelas 10 yang masih ada kaitannya dengan persamaan trigonometri ini ya. Nah, saya akan mereview tentang kuadran. Ya, udah dipelajari di kelas 10 ya. Kuadran. Kuadran itu kan ada 4 ya. Ada kuadran 1 atau K1, kuadran 2, K2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Yang mana kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat dan kuadran 3 itu 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, kuadran 4-nya 270 sampai 360 derajat ya. Kemudian di kuadran 1 ini semua nilai trigonometri bernilai positif ya. Di kuadran 2 hanya sin saja yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif. Di kuadran 4 cos ya yang positif. Oke. Jadi saya review lagi ini kuadran. Ini sangat penting. Silahkan dipahami konsepnya gitu. Nah, kemudian misalkan saya punya nilai sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah ya. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Oke, saya buat tabel sin dulu deh, tabel trigonometri. Nah, sin itu kan 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 ya. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Di kuadran ini ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itu nilainya sama aja ya. Cuma beda positif dan negatifnya. Jadi, kan saya sering bilang ya, kalau misalkan itu pelajari aja atau hafalkan saja nilai-nilai trigonometri di kuadran 1. Karena nanti nilai di kuadran 2, 3, 4 itu sama aja sama nilai-nilai di kuadran 1, cuma beda positif dan negatifnya aja. Gitu ya. Oke, nah ini kan tabel untuk kuadran 1 ya. Nah sekarang, kalau saya punya sin alfa sama dengan setengah, berapa nilai alfa gitu? Berapa alfa? Berapa nilai alfa? Apakah sudutnya itu 1, tunggal gitu? Atau bisa lebih? Coba dibayangkan gitu. Kalau saya punya sin alfa sama dengan setengah, nah kira-kira berapa nilai alfanya? Apakah nilai alfa ini tunggal atau enggak gitu? Sedangkan tadi saya bilang kuncinya adalah nilai trigonometri di kuadran ini itu semua nilainya sama ya. Yang di kuadran 1 itu kan akan sama dengan di kuadran 2, akan sama dengan di kuadran 3, akan sama dengan di kuadran 4, hanya beda positif negatifnya saja. Nah, berarti sudah jelas dong kalau misalkan saya punya sin alfa sama dengan setengah, maka nilai alfanya ini nggak mungkin tunggal ya. Nggak mungkin cuma 30 derajat aja, nggak mungkin. Tapi pasti ada sudut lain yang menyebabkan nilai sin ini hasilnya setengah. Seperti itu maksud saya ya. Nah, hal itu nanti yang akan dibahas pada persamaan trigonometri. Coba lihat dulu yang ini. Berapa nilai alfa? Lihat aja di sini, hasil sinnya itu kan positif ya. Nah, karena hasil sinnya positif, ini kita ngebahas tentang untuk batasan ya. Biasa ada batasannya sih. Ini batasannya dari 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 360 derajat ya. Jadi sampai dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Cuma sampai situ aja batasannya. Nggak lebih dari kuadran 4 gitu, nggak lebih dari 360 derajat. Berapa nilai alfanya? Nah, sekarang lihat di kuadran 2 di kuadran ini nilai sin positif itu ada di kuadran berapa aja? Ya, nilai sin yang bernilai positif itu di kuadran berapa aja? Oh, ternyata nilai sin ini yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Artinya nilai alfa ini nanti ada 2. Ya, ada 2 sudut yang memenuhi sin alfa sama dengan setengah. Gitu ya. Apa aja tuh yang memenuhi gitu kan? Nah, untuk mencarinya gimana? Nah, mencarinya nanti menggunakan rumus dari persamaan trigonometri. Intinya sampai sini kalian harus paham dulu ya. Jadi suatu sudut itu nilainya nggak tunggal gitu yang menyebabkan nilai sin setengah. Sama kalau misalkan saya punya cos alfa sama dengan setengah akar 2 gitu ya. Kan kita punya ya cos alfa yang nilainya setengah akar 2 berarti
Alfanya adalah 45 derajat. Ada alfa yang lain nggak? Oh, ternyata ada gitu ya. Ada alfa yang lain. Jadi si alfa ini nilainya tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Ada nilai alfa yang lain yang membuat si cos ini bernilai setengah akar 2. Seperti itu ya. Dan itu nanti tergantung batasannya. Oke? Sampai sini sudah paham ya? Nah, untuk persamaan trigonometri nanti ada 3 yang dibahas, yaitu untuk sin, cos, dan untuk tangen ya. Sin, cos, dan tangen. Nah, pertama saya akan bahas tentang sin dulu. Sin dulu ya. Sin. Nah, jika sin x itu sama dengan sin a, sin alfa gitu ya, sin x sama dengan sin alfa, maka berlaku ya, maka x itu nilainya sama dengan a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Seperti itu ya. Ada 2, karena tadi kan nilainya nggak tunggal ya, jadi ada 2. Atau x sama dengan a derajat, 180 min a maksudnya. Alfa, karena di awal saya pakai alfa, oke. Alfa derajat plus k dikali 360 derajat. Seperti itu ya. X itu sama dengan alfa derajat ditambah k dikali 300. Oh ya, oke deh. Saya ganti deh, biar nggak ketukar sama X. Kalinya saya bikin jadi titik. Alfa ya, titik. Titik itu artinya kali ya. Nah, ini rumus untuk sin. Ini kalau misalkan satuannya derajat. Nah, ada lagi kalau misalkan satuannya radian. Saya udah pernah jelasin tentang radian ya, yang ubah-ubah dari derajat ke radian atau radian ke derajat. Jadi harus diingat-ingat lagi tuh materi kelas 10-nya. Nah, ini untuk satuan derajat, untuk satuan radian berarti tinggal saya kasih tanda deh biar itu. Jika sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan, ini kan alfa, betap alfa derajat ditambah k dikali, nah 360 dalam radian, itu berarti kan 2V ya. 360 derajat dalam radian itu 2V. Kemudian atau x sama dengan 180 itu dalam radian itu V. V dikurangi alfa ditambah k dikali 2V. Kapan pakai derajat, kapan pakai radian, itu nanti tergantung di soal ya. Tergantung di soal. Jadi nanti di soal itu biasanya diketahui, misalkan tentukan nilai x untuk 0 kurang dari X kurang dari 180 derajat. Nah, ini kan karena derajat, jadi pakainya yang ini. Tapi kalau misalkan tentukan nilai X, yang mana nilai X-nya itu antara V kurang dari X kurang dari 2V. Nah, itu baru pakai radian gitu ya. Ini pakai radian, maka nanti hitungannya satuannya juga radian. Paham ya sampai sini ya? Ini untuk rumusnya. Rumus dari penyelesaian persamaan trigonometri untuk sin. Ingat-ingat yang ini. Saya kasih garis warna kuning, kotak kuning. Ya, silakan. Yang ini jangan lupa harus wajib dicatat nih dan dipahami, oke? Sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh soalnya dulu, oke? Kita lanjutkan ke contoh soalnya dulu. Ini boleh saya hapus. Oke, kita akan menyelesaikan soal ini. Nah, sebelum selesaikan lihat dulu. Oke, penyelesaian. Lihat dulu sebelumnya. Lihat yang ini ya. Nah, lihat. Berarti kita pakai rumus yang derajat ya. Bukan pakai rumus yang radian. Tadi rumusnya apa? Kalau kita punya sin x sama dengan sin a, alfa, ya sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Seperti itu ya rumusnya ya. Oke, nah sekarang kalau udah seperti ini ada derajat di sini. Alfa derajat, ini juga alfa derajat ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tuliskan dulu persamaan trigonometrinya ini. Kita tuliskan dulu ya. Berarti sin x sama dengan 1/2.
Nah, dari sini, kan kita harus ngebentuk ke sini dulu ya, supaya bisa diselesain mencari X-nya, kita harus bentuk seperti ini dulu. Yang sebelah sini juga harus mengandung sin. Nah, harap benar-benar diperhatikan ya, kita ambilnya nilai yang paling kecil gitu ya. Kita kalau bisa ambilnya yang di kuadran 1 gitu ya, ambil nilai yang di kuadran 1. Nah, kita tahu bahwa di kuadran 1, sin X yang nilainya 1/2 itu adalah X sama dengan 30 derajat ya. Jadi makanya kalian hafalin aja yang di kuadran 1 ya. Nah, berarti dari sini kita punya sin X itu sama dengan sin 30 derajat. Nah, berarti udah dapet ya. X sama 30 derajat. Nah, berarti 30 derajat ini yang bertindak sebagai alfa. Ya, 30 derajat. Yang ini itu sebagai alfa. Alfa sama dengan 30 derajat. Nah, berarti sekarang kita bisa selesaikan. Berarti X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti alfanya itu adalah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oh iya, tadi lupa ditulis ya. K-nya itu dari 0 ya. Saya tulis di sini deh, untuk K-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. K-nya itu selalu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tolong nanti ditambahkan di catatannya ya. Nah, kemudian dari sini, atau gitu kan ya, ada 2 kan ya. X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti di sini 180 dikurangi alfanya 30 ditambah K dikali 360 derajat. Berarti sama dengan 150 ya, sorry. Ditambah K dikali 360 derajat ya. Jadi kita punya 2 persamaan. Persamaan yang ini dengan persamaan yang ini. Oke. Nah, dari sini, yang sebelah sini mau saya hapus dulu ya. Oke. Tapi nanti di catatannya tolong ditambahkan ya. K-nya itu dari 0 sampai 0, 1, 2, dan seterusnya ya, sampai tak hingga. Sampai dia nilai nanti batasnya itu memenuhi batasan ini. Oke, saya contohkan seperti ini. Kita punya 2 persamaan. Kita kerjakan yang persamaan satunya dulu ya. Persamaan yang pertama dulu. X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti untuk K-nya sama dengan 0. Selalu dimulai dari 0 dulu ya. Berarti X-nya sama dengan 30 ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, berarti sama dengan 30 ya. Karena ini habis 0 kali 360 kan 0. Berarti 30 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360. 1 kali 360 ya 360 gitu kan. Berarti sama dengan 390 derajat. Nah, perlu dicari nggak K sama dengan 2? Nggak perlu ya, nggak perlu dicari. Kenapa? Karena di sini batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi kalian cukup berhenti nyarinya sampai K sama dengan 1. Berbeda kasus kalau misalkan nanti ininya diubah sampai berapa derajat gitu, lebih dari 360 baru ya. Seperti itu maksud saya. Jadi K-nya itu dijalankan sampai dia nilai sudutnya itu nggak melewati batas ini, batas 0 kurang dari X kurang dari 360 gitu. Karena K1 udah melewati batas, stop sampai situ. Nah, sekarang yang kedua. Oh, sebentar. Dari yang persamaan pertama ini, berarti mana yang memenuhi? Ketika K-nya 0 atau K-nya 1? K-nya 0 kan ya, 30 derajat. Karena kalau K yang 1 itu kelebihan, 390 nggak masuk. Berarti yang kita pilih adalah yang ini, yang 30 derajat ya. Kita pilih ada yang 30 derajat. Sorry, saya ganti warna deh. Yang memenuhi adalah yang ini. Nah, kemudian kita coba yang persamaan kedua, kita punya X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya 0, maka X-nya sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 kan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 150 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 150 ditambah 1 kali 360 berarti 360. Jelas ini udah melebihi ini ya, karena dia batasnya sampai 360. Berarti 5 ya. 510 derajat. Ini kelebihan, berarti yang kita ambil adalah yang 150. Berarti yang memenuhi adalah ini. Nah, jadi dari sini kita bisa jawab penyelesaian persamaannya adalah dari sini aja deh ya. Berarti
X yang memenuhi adalah X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X 30 derajat dan X 150 derajat. Oke, selesai sampai di sini. Sudah bisa dipahami ya. Nanti kita coba contoh berikutnya. Nah, ini contoh soal yang kedua, himpunan penyelesaian dari akar 3 per 2 sin 2x min 3 per 4 sama dengan 0, untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3v per 2. Nah, kita lihat ininya dulu ya, yang pertama kali dilihat adalah ini. Nah, ini dia. Nah, berarti yang ini pakainya radian. Kalau tadi kan pakai derajat, nah ini pakainya radian ya, karena ada VV-nya. Berarti radian. Nah, sekarang lihat yang ini. Apakah bentuknya udah sama dengan sin X sama dengan sin alfa? Belum kan ya? Di sininya di ruas kanannya masih 0, bukan dalam bentuk sin. Maka kita selesaikan dulu, kita ubah dulu bentuknya biar jadi sin X sama dengan sin alfa. Oke, di sini kita tuliskan akar 3 per 2 sin 2x min 3 per 4 itu sama dengan 0. Berarti akar 3 per 2 sin 2x sama dengan min 3 per 4-nya pindah ruas ya. Yang tadi negatif pindah ruas jadi positif 3 per 4. Nah, berarti dari sini sin 2x-nya itu sama dengan 3 per 4 dibagi dengan ini kan ya. Karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Dibagi akar 3 per 2. Oke, sebelah sini. Berarti sin 2x karena pembagian berarti bisa diubah jadi perkalian ya. Pembagian itu bisa diubah jadi perkalian, kemudian yang penyebut sama pembilangnya dibalik. Yang tadinya akar 3 per 2 berubah jadi 2 per akar 3. Berarti kita punya sin 2x itu sama dengan 6 per 4 akar 3 atau sin 2x sama dengan 6 sederhananya jadi 3 per 2 akar 3 ya. 3 per 2 akar 3. Nah, karena di bawahnya akar, berarti kan harus dikalikan dengan rasionalnya atau sekawannya ya. Berarti atas dikalikan akar 3, di bawah dikalikan dengan akar 3. Berarti kita punya sin 2x-nya itu sama dengan 3 akar 3 per 2 kali 3 kan 6 ya. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali 2, 6. 6 atau sin 2x. Sin 2x sama dengan 1/3. 6 bagi 3, 2, 1/2 ya, sorry. Seperdua akar 3 ya, 1/2 akar 3. Nah, gimana nih Bu, kok di sini ada 2-nya, berarti langsung dibagi 2 dong ininya. Enggak ya, enggak seperti itu. Kita bikin dulu aja. Enggak apa-apa walaupun di sininya x, terus di sininya 2x, enggak apa-apa, biarin aja dulu. Biarin aja dia mau 2x ke, mau 3x ke, mau 100x juga enggak apa-apa gitu loh. Jangan dibagi 100 dulu yang kanannya. Yang kanannya kita bikin dulu jadi sin. Sin berapa nih yang nilainya setengah akar 3? Sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Ya kan? Sin 60 derajat. Ya, jadi sini dikasih keterangan ya. Dari sini ke sini itu karena sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Maka di sini setengah akar 3 itu nilai sama dengan sin 60 derajat. Nah, berarti kita punya persamaan sampai sini ya. Sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Nah, dari sini berarti langsung kita punya 2x sama dengan, oh maaf, oke sebentar, enggak 60 derajat, iya 60 derajat benar. Oke lah, nggak apa-apa, ditulis dulu 60 derajat. Di sini saya gantinya di bawahnya aja deh, biar paham. Biar kelihatan gitu maksudnya. Ini yang dihapus deh. Nah, di sini berarti kita punya sin 2x sama dengan 60 itu 60 dibikin radian. Kita bikin ke radian, berarti kan kalau cara bikin radian udah pernah saya ajarin, berarti tinggal 60 dibagi 180 dikali V gitu kan. Sin 60 per 180 dikali V, cara ngerubah dari derajat ke radian. Berarti sama dengan di sini, di mana ya? Nggak muat ya. Sini deh. Sin 2x itu sama dengan sin 60 bagi 180 itu sepertiga ya, sepertiga V. Atau sin V per 3. Itu ya, sepertiga V. Nah, oke, lanjut ya. Yang ini saya hilangkan dulu. Oke, jadi tadi kita punya hasil akhirnya itu sin
2x sama dengan sin sepertiga V atau sin V per 3. Nah, dari sini langsung kita masukin. Berarti kita punya 2 kan ya? 2 persamaan. Persamaan yang pertama itu sin 2x. Kok sin lagi sih? Langsung 2x-nya. Dua x itu sama dengan alfa kan ya? Tadi apa rumusnya? Sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k dikali 2V, atau x-nya sama dengan V min alfa plus k dikali 2V. Nah, berarti kita langsung masukin. Di sini, jadi walaupun di sininya x, di sininya dibiarkan 2x gitu, jangan dibagi 2, jangan. Nanti takutnya salah. Nanti dibaginya setelah kita tuliskan bentuknya dulu. Alfanya berapa? Alfanya ini berarti kan sepertiga V, berarti 1 per 3V plus K dikali 2V. Nah, dari sini baru kita bikin berarti X-nya sama dengan semuanya dibagi 2. Sepertiga dibagi 2 kan jadi 1/6 ya. Tinggal dikali aja, 3 kali 2, 6. 1/6V ditambah ini. K dikali 2 bagi 2 kan habis ya. Berarti KV ya. KV. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita punya 2x sama dengan V min sepertiga V plus K dikali 2V. Berarti X-nya, 2X-nya dulu deh. 2X sama dengan, ini kan V itu kan sama aja 3 per 3, 3 kurang 1 jadi 2 per 3. 2 per 3V plus K dikali 2. Bisa kan ya hitungnya ini ya? V itu kan nilainya sama aja 3 per 3. Terus 3 dikurangi 1 jadi 2 per 3V. Nah, berarti X-nya berarti jadi 2 per 3 kali 2, 6. 2 per 6V ditambah K dikali 2 bagi 2 habis V. Ya. Ini X yang pertama. X yang kedua. Nah, dari X ini kita selesaikan yang pertama dulu. Berarti untuk K-nya sama dengan 0. Kita punya X-nya itu sama dengan 1/6 V ditambah 0 gitu kan. 0 dikali V kan 0. Ini sama dengan 1 per 6 V. Untuk K-nya sama dengan 1. X-nya itu sama dengan 1/6 V ditambah 1 dikali V. 1 dikali V itu kan V ya. Jadi sama dengan 1/6 V tambah V. V itu kan 6 per 6. 6 tambah 1 jadi 7 per 6. 7 per 6 V. Gitu ya. Udah mendekati 3 per 2 V belum? Gitu. Udah kelewat jelas ya. Ya udah kelewat. Oke, jadi cukup sampai sini aja. Sampai 7 per 6 V saja. Rata-rata sampai segitu sih. Nah, sekarang yang persamaan keduanya. Persamaan keduanya berarti untuk K-nya sama dengan 0. Di sini K-nya 0 kan? 0 dikali V 0. 0 tambah 2 per 6 V. Berarti X-nya sama dengan 2 per 6 V. Untuk K-nya sama dengan 1. 1 kan? Berarti 2 per 6 V. V ditambah 1 kali V itu V. Berarti sama dengan, ini kan 6 per 6. 6 tambah 2, 8. Jadi 8 per 6 V. Sudah kelewat juga ya. Lewat dari 3 per 2 V. Maksudnya ketika ditambah lagi nanti dia pasti kelewat gitu ya. Nah. Oh ya, 8 per 6 ini ketika bisa disederhanakan ya ini. Sama-sama dibagi 2. Sini aja ya, saya pindahkan ke sini. Berarti X-nya sama dengan 8 per 6V. Itu sama dengan 4 per 3V ya. 4 per 3V. Oke. 4 per 3 ini 3 per 2. Oke deh. Nah, berarti sekarang kita kalau ditambahkan lagi nanti pasti udah kelewat. Karena nanti akan ditambahkan V lagi. Dia jadinya 2V lebih gitu kan. Sedangkan ini cuma 1V lebih gitu. 1,5V lah ibaratnya. Berarti di sini yang memenuhi yang mana nih? Yang memenuhi adalah ini ya. 1/6V jelas memenuhi. Kemudian 7 per 6V juga memenuhi. Kemudian, oh ini 2 per 6V itu sama aja V per 3 ya. V per 3. Memenuhi juga. Ini juga memenuhi ya. Oke. Jadi jawabannya ada 4, 1/6V, 7 per 6V, V per 3, dan 4 per 3V. Berarti atau kalau misalnya mau dituliskan, himpunan penyelesaiannya adalah dari yang terkecil dulu. Berarti 1/6V, 1/3V,
7/6V. Kemudian yang ini 4/3V. Loh, kenapa Bu 7/6 masuk? 7/6 itu kan sama aja 1/6 kan? Ya, 7/6. 7/6 itu sama dengan 1/6. Kemudian 4/3 itu sama aja 1/3. 1/3. Sedangkan ini 3/2, sedangkan 3/2 itu sama aja 1/2. Lihat, dari 1/6, 1/3, 1/2 besaran mana? Jelas besaran 1/2 dong, makanya 1/6 sama 1/3 itu masuk. Jadi 7/6 sama 4/3 juga masuk. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, karena nanti kalau kepanjangan kalian bosan, cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti pasti setelah bahas ini kan bahas kos, kemudian bahas nanti baru kita perbanyak bahas-bahas soal lagi ya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Jangan lupa absen di kolom komentar, kemudian juga upload catatannya di Google Classroom, dan kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain silahkan bertanya di forum Google Classroom ataupun di kolom komentar ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.